saja panggilkan co-host yang paling fenomenal itu ada siapa? Kak Vega Darmawati. Mana suaranya buat Kak Vega Darmawati? Dan Mas Tukul Arwana. Tepuk tangannya. Serigala. Tunggu lagi nih, bukan Pak. Silakan duduk. Bentar. Ini kenapa kok dari tadi kok teriak-teriak itu ada apa? Sampai kalian tuh membangunkan orang ganteng lagi tidur. What's wrong with you? Sebetulnya ada apa? Sebel deh. Lagi tidur Apa? Maaf. Lagi tidur apa? Bukannya tadi di plasma ditongolin nempel banget. Enggak, kan aku lagi menungguin di invite. Nah, orang kan di situ ada monitor televisi kecil. Orang-orang pada deket teriak-teriak. Ada apa? Begitu nyampe sini nggak tanya ini pada mata pada nggak ada hitamnya sama sekali. Baik, tema kita pada malam hari ini dan kameramen pada malam ini sangat beruntung sekali. Dan harus sabar ya. Yaitu temanya misteri di balik layar. The behind the scene of the mysterious. Misteri di balik. Mungkin Vega atau Dua Serigala pernah ngalami bagaimana waktu diri syuting tiba-tiba mungkin ada lighting, tiba-tiba bisa mati dengan sendirinya. Mungkin ada sound yang tiba-tiba tidak bersuara. Mungkin ada tiba-tiba ada suara tit gitu juga ada. Mungkin pernah nggak Dua Serigala ngalami atau Vega itu? Dua Serigala mungkin pernah punya pengalaman? Kalau aku pernah ngalamin. Ngalamin Waktu itu pas lagi syuting acara Trans 7 juga kok, Ghost Hunter. Waktu itu aku ngerasa kayak berat kepala. Apanya aku. berat? Kepala. Dah, nggak usah berlebih-lebihan, biasa aja. Kepalanya berat. Terus. Kalau badan udah berat. Iya. Malah dijelasin. Kita udah nahan. Kalau dirimu siapa namanya Pak Ijo ini gimana? Pernah ngalamin? Kalau aku sih alhamdulillah belum pernah ya. Belum pernah. Iya, belum pernah ngalamin. Ini tadi berat belum selesai beratnya. Enggak, jangan juga membahas. Kalau Vega sendiri ngalami apa nih? Aku pernah Mas waktu itu jadi syuting, ya nggak tahu tiba-tiba mungkin kita lupa berdoa atau gimana gitu. Jadi pas lagi ngomong ternyata audionya tuh mati. Jadi memang pas temanya horor. Kenapa sih Mas? Itu pasti masih ngelucu kamu. Enggak, Mas. Enggak taunya baterainya belum dipasang gitu. Ya memang banyak kejadian-kejadian misteri yang tidak terduga seperti kalau saya kan sering syuting di satu kalau jalan-jalan ya. Tiba-tiba tuh langsung gelap gulita. Itu lampunya ya memang nggak ada lampunya, memang gelap. Pemirsa, seperti apakah bincang-bincang kami bersama Dua Serigala? Apakah mereka pernah punya pengalaman yang menyeramkan selama manggung? Atau pada malam hari ini suasana memang menyeramkan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di tempat. Raja ngebandong. Dewan Fantasi hanya
Oke, masih di bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Pasti saya lihat pasti semangat. Ada yang bikin semangat toh? Dan saya ucapkan selamat datang, terima kasih untuk rombongan dari Palu, Indonesia cantik, dan juga dari Pemalang. Kemarin saya syuting di Pemalang, terima kasih untuk Bupati Pemalang yang telah menerima kita dengan baik dan kita diajak makan bareng kemarin. Sukses selalu ya. Kembali ke melanjut pertanyaan yang sebelumnya. Melihatnya ke saya aja. Buru-buru banget, Mas. Katanya sosok gaib yang mengganggu Pamela itu semakin bikin dirimu kesurupan. Gimana ceritanya? Iya, waktu itu pas dia fokus ya. Fokus ya Mas Tukul. Pak. Enggak. Gue pengen lebih semangat. Loh, dengar dulu. Kita harus selalu semangat ya Mas ya. Karena bukan empat mata akan selalu ada Mas. Amin. Iya. Oke, ya waktu itu aku lagi di acara Ghost Hunter. Waktu itu juga aku kayak masuk gitu, kayak dunia malam ya acaranya. Aku syuting di sana. Waktu itu aku sendiri di ruangan rumah kosong gitu. Iya, syuting. Ngapain tuh? Acara Ghost. Acara syuting waktu itu. Terus akhirnya kayak ngerasa pas pulang tuh di jalan kayak ada yang ngerasa ngikutin aku. Kayak berat, kenapa ya kok resah gitu, kayaknya berat aja. Badan aku tuh kayak pegel. Terus akhirnya disuruh wudhu, akhirnya aku wudhu. Sempet udah hampir mau masuk. Apanya tuh? Gaib, makhluk gaibnya itu hampir mau masuk. Masuk ke ruangan lagi gitu. Terus akhirnya disuruh wudhu, didoa-doain, langsung entengan doa. Ini makhluk gaibnya tuh tahu aja. Ya nggak makhluk gaib aja kadang-kadang juga pengen bebani. Mungkin dirimu pernah ngalami juga atau enggak? Kalau aku sih alhamdulillah belum pernah masuk. Maaf, ada yang keliru, ada yang salah. Yang keliru. Itu tuh ekor lu keluar. Belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai takut. Takut. Jika sudah kejadian seperti itu, selain berwudu, apakah pernah memanggil paranormal atau parabola? Yang bisa Salah. Bukan parabola, parasitisme. ini kalanya pemarah. Gimana nggak sabar? 12 tahun salah mulu. Enggak. Iya. Oh gitu, gimana Mas? Alah, ya monggo. Iya, ini kan sopan, bener ya sopan begini ya. Iya, terus akhirnya aku punya kenalan dia bisa baca-baca doa, bisa ngerti tentang kayak gitu, akhirnya didoain dari temen atau bisa dibilang kakak-kakak anakku. Kalau dirimu? Kan belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saya. Ya kan bisa juga. Bisa. Lu pikir gua kagak bisa, Pak? Emang bisa? Emang Bisa nambah persoalan. Ini pada ngaco tuh anak-anak tuh. Orang ngomong bener-bener wah. Kayak dianggapnya kita tuh bercanda. iya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang paranormal yang mempunyai kemampuan siksa. Yang luar biasa sih. Maka dia langsung aja kita sambut Mbak Yu. Ana lintang wong bagus aku
durasi. Iklannya banyak, harus bener-bener. Amin. Selamat malam untuk Mbak Yu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Senang Mas. sekali kehadiran Mbak Yu membuat suasana lebih meriah, rame, dan share rating makin naik. Dari tadi kita sedang membicarakan tentang kejadian mistis yang terjadi saat To The Wars. Dua serigala yang manggung. Apa tadi? Serigala itu bahasa Inggrisnya kan wolf. Wolves. Wow. Emang bukan. Ya emang kadang-kadang pengucapan disesuaikan dengan bentuk mulut ya. Jadi nggak selalu sama. Makasih. Sama-sama. Kenapa sih makhluk gaib itu terkadang suka menampakkan diri dan mengikuti manusia? Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan tuh apa? Kok selalu kamu mengintili atau membisai, memfollow, menghantui? Namanya makhluk halus itu ngikuti atau ganggu, kadang-kadang tergantung makhluk halusnya atau orangnya tersebut. Gini, jadi ada manusia tuh yang tulangnya itu rapet, itu kadang-kadang tuh berpengaruh. Tulang yang mana? Maksudnya yang Tulang iga. Kalau orang yang lebih sensitif, biasa tulangnya itu lebih rapet. Itu makhluk halus dia lebih seneng. Gitu loh. Tulang rapet itu agak lebih seneng. Dan jaraknya nggak semua orang seperti itu. Agak rapet dia lebih seneng. Tapi kadang-kadang Kenapa? karena kerapetan tulang itu baunya lain. Lebih lembut, lebih sensitif. Itu kalau kita ngomong secara body ya. Tapi kalau secara pengerjaan biasanya di lapangan kadang-kadang dari manusia itu sendiri melakukan satu hal yang melakukan satu kesalahan. Kalau kita di panggung nggak ada ritual, kalau emang pas nyaman nggak akan ada masalah. Betul. Tapi kalau pas nggak nyaman pasti ada masalah. Luar biasa. Gitu. Bayu kalau menerangkannya tuh logika banget. Seperti gini, kok rumah diinjak-injak, kalau nggak keluar nuwun mesti akan ngamuk yang punya That's rumah. right. Nah, jadi kalaupun kita mau melakukan suatu acara, setidaknya saling menghormati, menghargai dengan cara-cara yang diminta. That's Walaupun nggak harus, tapi sebaiknya kita harus permisi. That's Itu lebih right. bagus. That's right. That's right. Kok keringetan Mas Tuko? Oh, bukan yang di sini. Yang mana? Ada. Kembali kalau untuk Mbak Yun masih seputaran makhluk gaib, the ghost of the moving. Sorry, can speak English? Never mind. Ya. Terserah. What the truth of the woman and in the Akamya moon? Ya. Apakah benar kalau wanita yang sedang datang bulan itu? Apa? Coming moon. Datang bulan coming moon. Ya benar, Pep. Iya sih. Lebih rentan diikuti makhluk gaib. Monggo. Kalau enggak juga, jadi kalau orang datang bulan bukan karena dia akan rentan atau gampang kemasukan, enggak. Tergantung manusia sendiri. Kalau emang kebetulan kalau lagi datang bulan, memang sensitifnya ada. Jadi bau darah itu emang ngikutin kadang-kadang loh. Tapi kalau umumnya karena manusia itu sendiri kadang ya berbuat melakukan satu kesalahan atau lagi ngalamin lagi sensitif, itu aja gampang rentan ketempel atau ganggu. Gitu. Kalaupun datang bulan, baik semuanya datang bulan juga banyak wanita, tapi nggak semua kemasukan. Tergantung manusianya itu. That's right. That's right. Good. Kemarin saya syuting Mr. Tuko Jalan-Jalan, kita masuk ke gua. Bintang tamunya kebetulan Coming Moon itu tadi. Datang bulan. Udah diomongin sama si juru kuncinya, jangan masuk dulu. Ternyata begitu kita tanya Pram, gimana Pram? Ya, sama Kang Iwan ikut. Ya. Enggak, tanya begitu kita lagi Masuk penelusuran langsung. tiba-tiba masuk dengan sendirinya udah di depan, kesurupan. Manggil Pepi. Balik kalek. Itu akibatnya ya. Kan melanggar aturan. Melanggar aturan. Iya. Kalau mitos wanita yang pesolek alias suka dandan itu rentan ditiduri oleh jin, apakah itu benar toh Mbak Yu? Monggo. Enggak juga. Jadi gini, orang yang tidur jin itu menyukai orang yang justru cenderung yang apa adanya, enggak yang menor. Kalau yang menor biasa dia kenapa sensitif dengan hal lembut, karena mungkin dia punya ritual di badan dia sendiri.
Jadi nggak ada filternya, dia deket lah sama seperti kuntilanak sama genderuwo pun dia akan rentan. Tapi dari manusia itu sendiri. Kalau minor biasanya yang deketnya bukan kuntilanak, bukan genderuwo biasanya. Gitu. Karena kan ada cantik, ada yang molek. Ingetin tuh kakakmu, Per. Yang biasa kita nyari bareng juga. Nah, kalau ini Mbak Yu, maaf Mbak Yu, ini maaf ya, ini maaf. Kalau katanya konon ceritanya kalau orang nggak pakai baju itu malah jarang didatengin, itu bener ya? Iya betul. Ada ritual tertentu yang orang tuh kalau keliling rumah sampai 7 kali sama puasa, dia akan menemui dirinya sendiri, itu benar. Tapi kalau tanpa baju, nggak dilihat sama itu enggak, karena perasaannya hilang. Genderuwo atau kuntilanak atau setan atau demit itu lebih suka lihat dan tertutup, tapi diganggu, gitu loh, diganggu dia lagi apa, lagi mandi, justru itu perasaannya. Ada sifat seperti manusia ada, walaupun kurang ajar sifatnya gitu loh. Tapi kalau yang pakai baju yang nggak pakai baju malah biasa. Karena nanti biasa malam aku tak pakai. Aku sering digangguin terus. Sekali-sekali makhluk astralnya biar kapok. Nggak ngodain saya terus. Emang siapa biar yang kena aromanya dari saya. Tapi kalau kuntilanak suka loh Mas. Ya? Kalau kuntilanak atau wewe itu kuntilanak suka. Nah, suka laki-laki yang berarti apa pakai laki nanti Mas. Untuk Pamela dan Ovin. Kuntilanak juga milih-milih kali Mbak Yu. Mungkin kuntilanak milih-milih. Kuntilanak tuh omnivora. Makan segalanya. Di mana di situ ada makanan hangat ya sudah. Ya tapi nggak sama tuyul juga kali. Pamela dan Ovin. Ada yang mau ditanya kepada Mbak Yu, monggo silakan. Iya. Kalau penyebab kesurupan itu dari apa ya? Apa bengong, apa dari apa gitu? Kalau penyebab kesurupan secara umumnya dia labil, dia nggak tenang, nggak nyaman. Jadi kalau orang yang ngalamun, orang yang banyak masalah, orang yang cenderung sensitif itu akan sangat rentan banget. Tapi orang yang ceria, orang yang banyak seneng ya, banyak senyum, dia akan gelombangnya kan susah untuk sensitif untuk dimasukin kayak gitu. Seperti saya gini sih. Ya. susah ngelacak gelombang saya. Jadi gitu. Mungkin kalau cenderung yang kemasukan biasanya dia ada yang ikut seperti masa gitu. Dia kadang-kadang ada yang ikut-ikutan, cuma temennya gitu dia ikut-ikutan, padahal juga enggak sebagian gitu loh. Enggak seperti segampang itu juga. Kemasukan enggak harus rame seperti itu. Kadang-kadang cuma ikut biar rame juga. Kalau yang masih cuma 1, 2, 3, mungkin satu yang baru 7. Yang kena 10 itu yang lainnya 3 ikut-ikutan. Ikut-ikutan doang. Nah, Iya. tapi Mas, kenapa orang kalau kesurupan Mbak Yu katanya pegang jempol kakinya pasti biar keluar? Ya karena semua pencabutan nyawa atau pencabutan itu di jempol. Jadi gini, kalau orang mau kiri, Mbak. Kalau Jangan yang sampai keliru jempolnya loh. Kan kiri apa kanannya? Kiri apa kanannya? Kiri apa? Kiri apa kanan Mbak Yu atau harus? Ya. Ini jempol, lu Mas. yang ngomong. kok atasnya Mas Tiko jempolnya lain Kalau loh. buru-buru kan makanya. Ya. Jadi ada jempol kanan atau kiri? Jadi gini, Mbak Yu? kalau lagi. orang meninggal susah karena susuk atau karena pegangan diri, jempol kanan yang tak tarik. Oh kanan kan? Iya. Tapi kalau orang yang kesurupan, jempol kiri, jempol kanan sama ketiak. Sebut aja, ketiak. Pakai tang itu ya Mbak Yu? Bukan. Tang apa cantut itu ketemu. Apa pakai staples itu? Iya, iya gitu ya. Mbak. Iya. Dipencet aja gitu, Mbak. Dipencet di ketiak ada 2 tertentu, di ketiak sama di jempol. Cuma bedanya kalau antara jempol kaki apa kanan kiri, kok yang kanan untuk nyabut susuk atau nyabut orang yang punya ilmu tapi susah meninggal. Kalau kiri kesurupan kanan kiri juga bisa cabut sama di ketiak. Biasa diambil rambutnya 7 lembar dibakar, dia juga kepanasan. Gitu. Jadi katakan kesurupan, ambil aja rambut 7. Rambutnya 7. 7 helai, Kalau cabut. yang nggak ada kayak gini gimana? Bukan nanya. Bukan nanya. Ya mungkin rambut lainnya mungkin. Kan banyak rambut yang lainnya.
Kalau dengan cara seperti ini umpama Pepe kesurupan ini umpama aja Pepe. Umpama yang lain ya. Terus dicuekin begitu saja tinggal diintip dia sadar dengan sendirinya ya. Dia kecapean kan nggak esis dia lo di respon. Kalau kesurupan itu didiamkan lama-lama bisa mati loh mas. Sukses Pepe. Ngomong sukses kok mati. Artinya mati kesombongannya. Amin. Mati kesombongannya, mati persoalannya, tapi tumbuh. Iya, amin. Balik karena apa sih perang kok kamu cuma serius. Aku ngomong bener, lu nyala. Iya. Ada Lu yang bentuknya ya. nggak bener. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah sutradara dan para pemain film handal. Mereka akan berbagi pengalaman seputar kejadian mistis di lokasi syuting film Tarot. Siapakah mereka? Langsung aja kita sambut Jos Purnomo, Sandi Aulia, dan Boy William. Suara Sule, ku pandang suarane. Bola tuni, penak bunine. Dinemo, kerajaan deka, rangalah gendroke. Timbong Sule, sikak kendangane. Sini Mas Jos Purnomo. Ya. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Jos Purnomo, Sandi Aulia, dan Boy William, dan juga kembali menyaksikan penampilan dari dua serigala. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Komnak.
berpon duo serigala. Nah, duduk. Enggak, ini ada apa kalian ini? Orang nyanyi enak-enak, orang nari enak-enak. Wah, wah. Ntar kepalamu gelundung nggak? Orang nggak kembali ke Allah. Balik kalah. Orang nggak mesti. Kalau yang cowok-cowok heboh, yang cewek-cewek nyanyi mas. Aku mah apa atuh. Selamat datang di Bukan Empat Mata, My Lady Sandia Aulia, Mas Boy William dan sutradara handal Mas Joyce Purnomo. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Ketemu lagi ya. Ketemu Sering lagi. aja kalau bisa tiap episode di sini. Kita setiap malam kesini ngomongin film Tarot yang Luar ditayang 2 hari lagi, 7 Mei. Untuk Mas Boy dan Mas Andi. Yo. Kisah mistis di balik syuting film horor sering dialami oleh beberapa pemain dan kru ini. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Nah, selama pembuatan film Tarot, apa yang kalian alami, Monggo? Alamin sih enggak, tapi pulang pagi terus iya. Karena kita syutingnya hampir 2 bulan penuh. Jadi namanya lokasi syuting kita itu kan film horor ceritanya. Jadi mungkin kita bermain lightingnya. Terus juga setnya itu udah creepy Mas Suko. Jadi setnya itu udah penuh dengan misterius sekali gitu. Kok ada apa ini? Ada sosok-sosok yang terus. Enggak sih, kalau aku waktu itu lagi masuk ke ruang wardrobe. Jadi ada salah satu pemain, si Kasara Wijayanto yang kemarin kesini Mas Tuku. Dia kan orangnya peka ya. Jadi waktu itu kita masuk ke ruang wardrobe, dia lagi ngobrol sama sosok. Dan sosok itu mirip banget sama dia. Nih. Wow. Jadi sosok asli yang dilihat sama Kasara persis mirip sama ini yang ada di film nanti. Jadi kalau mau lihat apa yang Kasara lihat, nanti nonton tanggal 7 Mei. Pokoknya persis kayak gini, diajak ngobrol sama si Kasara, katanya dia dulunya kebakar, tahun 41 gitu kebakar. Pegang aja dulu deh. Gue pegangin dulu ya. Nah, ada. Oke. Pokoknya kayak gitu mukanya yang ada di lokasi syuting kita. Untuk Mas Jos, mengapa memilih Tarot untuk dijadikan sebuah judul film, dan menurut Mas Jos ini bagaimana performa Mbak Sandi dan Boy di film ini? Monggo. Tarot itu mungkin merupakan satu sarana lagi gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan goib gitu. Jadi anggaplah kalau dulu ada jelangkung ya mungkin sekarang modernnya ada tarot lah. Artinya kalau kan kartu tarot ini disimpannya harus tertutup, gelap, kain hitam dan biasanya kan barang-barang yang didiamkan di dalam kain hitam tempat gelap biasanya terisi kan gitu. Nah, jadinya penggunaannya itu biasanya tarot ketika membaca itu bisa keluar apa yang menjadi ramalan itu berbasis pada kayak gituan. Gitu. Luar biasa. Menguasai juga dunia. Mbak Ayu, tadi Mas Jos lagi menerangkan. Di situ ada sosok tinggi muka putih, itu apa tadi tak lihat? Memang sebelum tadi saya sebelum Mas bilang dari situ sudah ada ke depan lagi. Tadi di lingkong kecil itu, di lingkong kecil bener. Begitu Di belakangnya ada betul. sana tuh dia kayak ngintip gini Mbak, kayak yang di film ini kayak ngintip. Kayak gini mukanya sama. Iya. Emang dari saya juga lihat sebelum Mas Sis bilang emang udah ada gitu loh. Cuman tak lihat kok suasana udah nggak enak, dingin semua. Dingin semua. Udah nggak enak di belakang. Tadi Mas Josi waktu menerangkan film itu ada gambar yang film ini kan di situ. Cuma dia nggak berani mereka semua, cuma sedikit aja. Separuh gitu. Ada di mana? Di mana Mbak? Di belakang. Di Sering luar situ, suara anak kecil semua kumpul di situ semua nih. Ahmad Josi dan kru film lainnya juga melakukan ritual atau minta izin di lokasi yang akan digunakan sebelum proses syuting film Tarot berlangsung. Monggo. Kalau film ini enggak, karena maksudnya kita standar cuman tumpengan, cuman itu selamatan, bismillah aja kita mulai
terus mau bikin film Lu enggak. nongol lagi kepala. Mas Tuko tadi Bener. Enggak, soalnya tadi pas lagi diputer itunya, itunya. behind the scene, itunya filmnya Mas, cuplikannya Mbak Yu juga bilang memang ada satu yang datang katanya. Ya, Jangan ngelamun masalahnya. Tapi jangan ngelamun katanya. Iya, tadi tak lihat kayak gitu. Jangan ngelamun, memang ada yang agak ganggu. Simba yang di tengah begini banget ya. Mbak. Mbak, jangan dong, Mbak. Jadi begitu ya, standar aja ya. Jadi permisi kalau ada cuma hanya potong tumpeng gitu sama bismillah niat kita memberi hiburan ya. Gitu. Nah, masih untuk Mas Jos ini. Kan sebelum Mas Jos ini sudah berapa kali menyutradari film bergenre horor? Apakah sih istimewanya film Tarot jika dibandingkan dengan film horor sebelumnya? Monggo. Saya lupa bikin film horor udah berapa? Berapa ya? Banyak lah. Dari 2000. Kenapa, Mbak? Siapa? Kakaknya ngeliatin aku ini. Oh, itu Pepi itu. Itu Pepi, Ais. Kenapa? Orang nggak kenapa-napa itu Pepi. Kamu ngeliatin siapa, Pepi? Ngeliatin sebelah. Iya, kakaknya ngeliatin aku kayak gitu. Aku ngeliatin kamu. Gitu Lu Shay. ngapain Kak ini? Sandy. Oh. Iya, kirain gue yang nakut-nakutin. Temenin aku ya. Unit di belakang Unit. Ini wajahnya masih di sini. Jadi gimana, Mas? Jadi nggak terhitung. Saya bikin 15 kali, 15. Kalau bedanya Tarot, sebenarnya Tarot ini konsepnya setelah kemarin kita berhasil bikin film Rumah Gurita, itu konsepnya romantik dan horor yang intertwine. You know intertwine? Yes, I know. I know. Oke, intertwine. Nah itu jadinya cerita mengalir dari romantis ke horor, horor romantis. Nah ini sekarang setelah berhasil Rumah Gurita, kayaknya kita coba sekali lagi. Wah, itu kalau ada komedinya sedikit saya masuk berapa scene aja. Wah, ada scene. Mantep lagi tuh. Dibumbui aja komedinya sedikit Tukul Arwana satu scene aja lah. Mantap. Terhibur lagi. Satu scene. Ya Allah Mas, paling 5 detik kali. Tapi kalau kita memanfaatkan momen yang sangat sedikit tapi berkualitas itu sangat terkesan sekali untuk pemeriksaan. Balik ke untuk Mas Boy ini. Setelah membintangi film genre horor yang kedua kalinya, tantangan apa yang harus ditaklukkan dalam film Tarot ini, monggo? Kalau di dalam film Tarot ini Mas Tuko banyak banget adegan-adegan yang butuh banyak tenaga. Kayak adegan actionnya, harus banyak lari-lari, entar dilempar dari satu ujung ruangan ke kacanya pecah. Pokoknya banyak adegan-adegan yang nggak pakai stuntman, yang aku ngelakuin sendiri. Itu persiapan itu. Underwater juga kita ada, you know underwater? Underwater, I know. Underwater banyu, under bawah ning isor banyu. I know. Kayak gitu, dan pokoknya di film Tarot ini karena dari film sebelumnya Rumah Gurita mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari diri sendiri kurang puas dengan performa sendiri, makanya di film Tarot kita memperbaiki. Gak pakai stuntman ya luar, kayak film saya King Kong gak ada stuntman, aku gak mau. Ya jadi King Kongnya itu Avatar, Jurassic Park itu gak ada stuntman. Waktu film Titanic itu waktu saya jadi jangkarnya gak ada stuntman. Cemplung bluk. Balik kalah. Makasih semuanya ya. Sama-sama Mas. Semoga beriman kalian ya. Amin. Untuk Mbak Sandi, di film Tarot ini Mbak Sandi bermain dalam dua peran, yaitu sebagai Sofia dan Yuli. Bagaimana tingkat kesulitannya memerankan dua peran sekaligus dalam satu? Mungkin tingkat konsentrasinya. Jadi konsentrasi butuh ekstra karena kita pernah syuting satu lokasi itu langsung dua karakter sekaligus. Jadi pada saat pergantian jadi Sofia, karena kan kalau dilihat tadi Sofia itu sebelah kirinya rusak mukanya. Jadi pada saat Sofia kita harus make up 3 jam loh Mas Tuko. 3 jam lalu berganti lagi jadi Julie gitu. Jadi butuh konsentrasi yang lebih
lebih ekstra gitu double aja. dan honornya double dong ya. Sophia Braya atau judul, terus Yuli satu judul. Wow, itu money, itu emas ya. Wah, kembali galak. Why do you laughing? I talk English ya. Ya orang. Kelihatan pinternya. Untuk Mbak Yu nih, ini Mbak Yu nih tenang nih kalau ikut Sultan Mr. Dukul menerangkannya nggak ada. Kamu ketakutan nggak? Dalam film Tarot tersebut diceritakan tentang terganggunya kebahagiaan pasangan pengantin baru akibat ramalan kartu Tarot. Sebenarnya apakah dalam kehidupan nyata ramalan buruk tersebut bisa dirubah? Jika iya, bagaimana caranya nih? Ayo, coba dijawab. Monggo. Namanya ramalan itu cuma ramalan, Jadi. tapi kalau emang terjadi itu apa sih ada alasannya. Ramalan pasti akan bisa diubah kalau kita bisa merubah itu sendiri. Jadi gini, kamu tak ramal menjadi gembel, tapi kalau kita berusaha jadi keras, untuk kerja keras, nggak akan jadi gembel kalau menurut saya gitu loh. Jadi jangan ketakutan dengan ramalan, tapi sebagai acuan kita untuk lebih baik gitu loh. Dan ramalan tarot bisa terjadi kalau memang dalam meramal dan dilihat memang secara langsung face to face ke orangnya, bisa kemungkinan hampir 90% terjadi ramalan di tarot. Tapi nggak cuma tarot aja. Kalau ramalan tarot itu media, sarana, salah satu alternatif aja gitu loh. Tapi aslinya peramal itu sendiri dengan membuka tarot, langsung lihat orangnya pun udah kelihatan semuanya sebenarnya gitu loh. Apalagi dengan cara penyampaian lewat tarot. Kembali ke manusianya, percaya apa enggak itu akan terbukti kalau kita bisa berubah, pasti akan berubah juga. Setuju sekali. Jadi tinggal kalian-kalian. Kalau kalian diem ya tidak akan berubah, maka bergeraklah supaya ada perubahan dalam hidup kalian. Jadi hidup itu bukan pilihan tapi gerak. Kalau tinggal milih ya milih yang enak saya. Makanya geraklah sebanyak mungkin, gerakan yang positif akhirnya akan balik ke untuk duo Sri Gulu. Yang satunya Sri Gulu. Kamu kok duduknya bisa pas berhadapan dengan saya. Apakah kalian termasuk yang percaya akan ramalan kartu tarot? Pernahkah kalian berdua diramal sebelumnya? Diramal tentang apa? Monggo. Dari Pamela dulu, terus baru si siapa? Paijo apa siapa? Cakep Pak Ijo. Wakidi. Paling nanya tentang masa depan. Iya, ngeri kan? Takut Sini. Oh iya. Diramal tentang masa depan, gimana ke depannya, sama tentang jodoh. Ciri-cirinya. Serem Pamela, aku jadi ketawa-ketawa sih, tawa tuh dingin banget nih badannya mas. Iya, dingin banget. Karena ini kalau kelamaan bisa masuk loh ini. Iya betul dingin lagi. Kamu kontrol, fokus. Terus. Iya, astagfirullahaladzim, takut. Ini presentasi udah masuk 40% loh nih. Terus ngomong, tenang ngomong. Ya, terus akhirnya ya cuma tentang masa depan aja sih. Masa depan aku kayak gimana? Oh, ke depannya bagus, cuman gimana kamunya harus dewasa. Kalau dari Paijo, siapa? Udah cantik perempuan. Siapa Paijo. Pep? Siapa? Wakidi. Kalau ramal kayak gitu belum pernah sih. Belum ketemu peramalnya siapa gitu. Belum pernah jadi. Bintangmu apa? Virgo. Wah. Sama dengan istri saya kamu. 6 September Virgo, orangnya baik, dermawan, suka memberi uang, nggak pernah lebih dari 1.500 dolar, pound sterling. Balik galak. Pound sterling Depok sama Cimanggis. Untuk Mas Jose ini, waduh, luar biasa. Saya komedi aja. Sedikit aja satu scene itu di horor. Sebagai sutradara handal, jika melihat dua serigala ini apakah cocok bermain film horor? Kira-kira judul film horornya apa yang pantas untuk dua serigala ini? Ini kemarin kan saya bikin rumah gurita, mungkin rumah gurame mungkin. Gimana? Sekalian aja rumah cumi-cumi ya. Gurame ya? Iya.
Gurame kan mainnya di empang itu ya. Ya. Kalau cumi-cumi kan bisa di darat dan bisa di laut. Ya. Gitu ya. Kira-kira. Kasih satu scene yang kembali karena soal bayaran bisa dikondisikan lah ya. Ya kalau artis Hollywood itu tahu sendiri lah ya. Satu kuliah sama Tom Cruise saya ini. Kalau saya turun dari pesawat telepon saya ini Tom and Jerry. udah masuk. Oh masih? Masih. Oh iya. Blocking kok. Banyakin. Okay. Apakah film ini akan dibawa ke festival di Amerika seperti film 308? Waktu ini jurusan mana 308? Blok mana? Manggarai. Itu waktu itu 308 itu cerita soal hotel yang ada Nyi Roro Kidul. Jadi waktu itu karena berkat doa Nyi Roro Kidul akhirnya kita menang masuk festival. Wow. Big applause. Nah tapi begini, sekarang kalau kita bikin film kan maunya makin lama makin baik. Nah terus sekarang ini film Tarot juga saya dapat kabar sudah dibeli sama 18 negara. Gitu. Jadi ini film saya dari pengalaman saya ini adalah film paling mahal yang horor paling mahal mungkin Indonesia gitu. Jadi kita akan puaskan dengan gambar-gambar luar biasa. Saya percaya karena lihat dari ininya, properti setnya maupun lighting dan segalanya, ada tarikan itu tadi yang dibaca. Waduh, terus ada pengambilannya itu jadi swingnya tadi, swing luar biasa. Kembali. Ya hampir sama dengan film The Adventure itu honornya luar. Udah diganti tadi itu. Itu Mas Jose ini dan teman-teman ini. Jadi kenapa pemirsa yang di studio, yang di rumah wajib menonton film Tarot ini? Kapan film ini akan tayang di bioskop? Monggo. Filmnya nanti tayang tanggal 7 Mei, jadi 2 hari lagi. Dan kenapa harus nonton? Karena ini, tadi kata Mas Jose udah bilang, ini film horor yang bakal beda banget di Indonesia pertama kalinya seperti ini. Dan di sini, pokoknya ceritanya tuh ini popcorn movie banget. Jadi kalian bisa ngajak teman-teman kalian, keluarga kalian, ini aman, gak bakal ada adegan-adegan yang vulgar untuk anak-anak yang masih muda. Dan enggak kayak gitu, I don't mean it like that. Pokoknya ini popcorn movie banget. Kalian bisa teriak-teriakan bareng sama keluarga, bisa ketawa juga, ada komedia juga nanti di menuju ke akhir. Pokoknya semua rasa campur aduk di sini. Semoga kalian suka. Amin. Dan yakin saya penghasilannya ini akan meraup sama dengan film Avatar. Avatar itu untungan sangat gede sekali. Waktu saya membaca salah satu deadline yang saya tahu. Kamu tuh nggak percaya kalau aku tuh seneng baca. Pemirsa, Mas Boy William tidak hanya sekedar berakting di film ini, turut menyanyikan salah satu soundtracknya. Seperti apakah lagunya? Langsung aja kita sambut penampilan dari Boy William. Mana suaranya? Hey! There she's walking through my door, about 3:30. Footsteps getting closer, but there's no one I see. Damn, she changed, and she don't even know my name. And I don't even feel the same. I'm stuck here with a feeling. And now the sky is getting darker and the moon shines brighter and the stars come after, but there's no one out there. I'm sitting here all alone. And let me tell you, cause I'm pretty sure that I'll be living with a monster. This could be a disaster. I'm sitting here all alone, cause there's a stranger in my bed,
monster, but there's no one out there. I'm sitting here all alone. And let me tell you, cause I'm pretty sure that I'll be living with a monster. This could be a disaster. I'm sitting here all alone. Cause there's a stranger in my bed. Tell me, who am I sleeping with? Oh, na 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 na. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. There's a stranger in my bed. Oke, masih di Buan Banget balik ke lab pemirsa. Walaupun keberadaan makhluk gaib tidak dapat dijangkau oleh indera manusia, namun beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri manusia yang bertakwa. Dan kita sebagai manusia harus memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya yang baik dan tidak sesuai dengan dirinya. Terima kasih banyak bintang tamu saya pada malam hari ini, Dua Serigala, Mbak Ayu, Mas Jos Purnomo, Mbak Sandi Aulia, dan Mas Boy William. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya saat ini tidak ada motivasi sebenarnya, dan kalau ada kata-kata yang kamu senang, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan senang dari itu. Tonton terus bukan mata, senang cara begitu bukan maaf. Ya memang nggak ada lampunya, memang gelap. Pemirsa, seperti apakah bincang-bincang kami bersama Dua Serigala? Apakah mereka pernah punya pengalaman yang menyeramkan selama manggung? Atau pada malam hari ini suasana memang menyeramkan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Lambat. Dewan Fantasi hanya Oke, masih di Buan Banget. Masih semangat? Mana suaranya? Pasti saya lihat pasti semangat. Ada yang bikin semangat toh? Dan saya ucapkan selamat datang, terima kasih untuk rombongan dari Palu, Indonesia cantik, dan juga dari Pemalang. Kemarin saya syuting di Pemalang, terima kasih untuk Bupati Pemalang yang telah menerima kita dengan baik dan kita diajak makan bareng kemarin. Sukses selalu ya. Kembali ke melanjut pertanyaan yang sebelumnya. Melihatnya ke saya aja. Buru-buru banget, Mas. Katanya sosok gaib yang mengganggu Pamela itu semakin bikin dirimu kesurupan. Gimana ceritanya? Iya, waktu itu pas dia fokus ya. Fokus ya Mas Tukul. Pak. Enggak. Gue pengen lebih semangat. Loh, dengar dulu. Kita harus selalu semangat ya, Mas ya. Nah. Karena bukan empat mata akan selalu ada, Mas. Amin. Iya. Oke, ya waktu itu aku lagi di acara Ghost Hunter. Waktu itu juga aku kayak masuk lagi tuh kayak dunia malam ya acaranya. Aku syuting di sana. Waktu itu aku sendiri di ruangan rumah kosong gitu. Iya, syuting. Ngapain tuh? Acara Ghost. Acara syuting waktu itu.
Terus akhirnya kayak ngerasa pas pulang tuh di jalan kayak ada yang ngerasa ngikutin aku. Kayak berat, kenapa ya kok resah gitu, kayaknya berat aja. Badan aku tuh kayak pegel. Terus akhirnya disuruh wudhu, akhirnya aku wudhu. Sempet udah mau hampir mau masuk. Masuk. Apanya tuh? Gaib, makhluk gaibnya itu. Hampir mau masuk. Masuk ke ruangan lagi gitu. Terus akhirnya disuruh wudhu, didoa-doain, langsung entengan. Doa. Ini makhluk gaibnya tuh tahu aja. Ya nggak makhluk gaib aja kadang-kadang juga pengen bebani. Mungkin dirimu pernah ngalami juga atau enggak? Kalau aku sih alhamdulillah belum pernah masuk. Maaf, ada yang keliru, ada yang salah. Yang keliru. Itu tuh ekor lu keluar. Belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai takut. Takut. Jika sudah kejadian seperti itu, selain berwudu, apakah pernah memanggil paranormal atau parabola? Yang bisa Salah. Bukan parabola, parasitisme. ini orangnya pemarah. Gimana nggak sabar? 12 tahun salah mulu. Monggo. Iya. Oh gitu, gimana Mas? Alah, ya monggo. Iya, ini kan sopan, bener ya sopan ini ya. Iya, terus akhirnya aku punya kenalan dia bisa baca-baca doa, bisa ngerti tentang kayak gitu, akhirnya didoain dari temen atau bisa dibilang kakak-kakak anakku. Kalau dirimu? Kan belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Nanti kalau ada apa-apa panggil saya. Lah kan bisa juga. Bisa. Lu pikir gua kagak bisa? Emang bisa. Emang Bisa nambah persoalan. Ini pada ngaco tuh anak-anak tuh. Orang ngomong bener-bener wah. Kayak dianggapnya kita tuh bercanda. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang paranormal yang mempunyai kemampuan siksa. Yang luar biasa. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mbak Yu. Durasi. Iklannya banyak harus bener-bener. amin. Selamat malam untuk Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Senang Mas. sekali kehadiran Makasih. Mbak Yu membuat suasana lebih meriah, rame dan share rating makin naik aja. Dari tadi kita sedang membicarakan tentang kejadian mistis yang terjadi saat To The Wars. Dua serigala yang manggung. Apa tadi? Serigala itu bahasa Inggrisnya kan wolf. Wolves. Wow. Emang susah. Ya emang kadang-kadang pengucapan disesuaikan dengan bentuk mulut ya. Jadi nggak selalu sama. Makasih.
Sama-sama. Kenapa sih makhluk gaib itu terkadang suka menampakkan diri dan mengikuti manusia? Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan tuh apa? Kok selalu kamu mengintili atau membisai, memfollow, menghantui? Namanya makhluk halus itu ngikuti atau ganggu, kadang-kadang tergantung makhluk halusnya atau orangnya tersebut. Gini, jadi ada manusia tuh yang tulangnya itu rapet, itu kadang-kadang tuh berpengaruh. Tulang yang mana? Maksudnya yang tulang iga. Kalau orang yang lebih sensitif, biasa tulangnya itu lebih rapet. Itu makhluk halus saya lebih seneng. Gitu loh. Tulang rapet itu agak lebih seneng. Dan jaraknya gak semua orang seperti itu. Agak rapet dia lebih seneng. Tapi kadang-kadang karena kerapetan tulang itu baunya lain. Lebih lembut, lebih sensitif. Itu kalau kita ngomong secara body ya. Tapi kalau secara pekerjaan biasa di lapangan kadang-kadang dari
langsung saja panggilkan co-host yang paling fenomenal itu ada siapa? Kak Vega Darmawati. Mana suaranya buat Kak Vega Darmawati? Dan Mas Tukul Arwana. Mana tepuk tangannya? Serigala. Tunggu lagi nih, bukan Pak. Silakan duduk. Bentar. Ini kenapa kok dari tadi kok teriak-teriak itu ada apa? Sampai kalian tuh membangunkan orang ganteng lagi tidur. What's wrong with you? Sebetulnya ada apa? Sebel deh. Lagi tidur Apa? Maaf, lagi tidur apa? Bukannya tadi di plasma ditongolin nempel banget. Enggak, kan aku lagi menungguin di invite. Ya, orang kan di situ ada monitor televisi kecil. Orang-orang pada deket teriak-teriak. Ada apa? Begitu nyampe sini nggak tanya ini pada mata pada nggak ada hitamnya sama sekali. Baik, tema kita pada malam hari ini dan kameramen pada malam ini sangat beruntung sekali. Dan harus sabar ya. Yaitu temanya misteri di balik layar. The behind the scene of the mysterious. Misteri di balik. Mungkin Vega atau Dua Serigala pernah ngalami bagaimana waktu di review shooting tiba-tiba mungkin ada lighting tiba-tiba bisa mati dengan sendirinya. Mungkin ada sound yang tiba-tiba tidak bersuara. Mungkin ada tiba-tiba ada suara tit gitu juga ada. Mungkin pernah nggak Dua Serigala ngalami atau Vega itu? Dua Serigala mungkin pernah punya pengalaman? Kalau aku pernah ngalamin. Ngalamin Waktu itu pas lagi syuting acara Trans TV juga kok Ghost Hunter. Waktu itu aku ngerasa kayak berat kepala. Apanya aku. berat? Kepala. Dah nggak usah berlebih-lebihan, biasa aja. Ya. Kepalanya berat. Terus. Kalau badan udah berat. Malah dijelasin. Kita udah nahan. Kalau dirimu siapa namanya Pak Ijo ini gimana? Ngalami penanganan. Kalau aku sih alhamdulillah belum pernah ya. Belum pernah. Iya, belum pernah ngalamin. Ini tadi berat belum selesai berat. Enggak, jangan juga membahas. Kalau Vega sendiri ngalami apa nih? Pernah? Aku pernah Mas waktu itu jadi syuting, ya nggak tahu tiba-tiba mungkin kita lupa berdoa atau gimana gitu. Jadi pas lagi ngomong ternyata audionya tuh mati. Jadi memang pas temanya horor. Kenapa sih Mas? Itu pasti masih ngelucu kamu. Enggak Mas. Enggak taunya baterainya belum dipasang gitu. Ya memang banyak kejadian-kejadian misteri yang tidak terduga seperti kalau saya kan sering syuting di satu jalan-jalan ya. Tiba-tiba itu langsung gelap gulita. Manusia itu sendiri melakukan satu hal yang melakukan satu kesalahan. Kalau kita di panggung nggak ada ritual, kalau emang pas nyaman nggak akan ada masalah. Betul. Tapi kalau pas nggak nyaman pasti ada masalah. Luar biasa. Gitu. Bayu kalau menerangkannya tuh logika banget. Seperti gini, kok rumah diinjak-injak, kalau nggak keluar mesti akan ngamuk yang punya rumah. Right. Nah, jadi kalaupun kita mau melakukan suatu acara, setidaknya saling menghormati, menghargai dengan cara-cara yang diminta. Walaupun nggak harus, tapi sebaiknya kita harus permisi. Itu lebih bagus. That's right. That's right. Kok keringetan Mas Tukul? Oh, bukan yang di sini. Yang mana?
Ada. Kembali ke untuk Mbak Yun. Masih seputaran makhluk gaib. The ghost of the moving. Sorry, can speak English, never mind. Ya, terserah. What the truth of the woman and in the coming moon? Ya. Apakah benar kalau wanita yang sedang datang bulan itu? Apa? Coming moon. Datang bulan coming moon. Ya benar, Pep. Iya Benar sih. dia udah. Lebih rentan diikuti makhluk gaib. Monggo. Kalau enggak juga, jadi kalau orang datang bulan bukan karena dia akan rentan atau gampang kemasukan, enggak. Tergantung manusia sendiri. Kalau emang kebetulan kalau lagi datang bulan, memang sensitifnya ada. Jadi bau darah itu emang ngikutin kadang-kadang loh. Tapi kalau umumnya karena manusia itu sendiri kadang ya melakukan satu kesalahan atau lagi ngalamin lagi sensitif, itu aja gampang rentan ketempel atau ganggu. Gitu. Kalaupun datang bulan, baik semuanya datang bulan juga banyak wanita, tapi nggak semua kemasukan. Tergantung manusianya itu. That's right. That's right. Good. Kemarin saya syuting Mister Tuku Jalan-Jalan, kita masuk ke gua. Bintang tamunya kebetulan Coming Moon itu tadi. Datang bulan. Udah diomongin sama si juru kuncinya, jangan masuk dulu. Ternyata begitu kita tanya Pram, gimana Pram? Ya, sama Kang Iwan ikut. Ya. Enggak, tanya begitu kita lagi penelusuran tiba-tiba masuk dengan sendirinya udah di depan, kesurupan. Manggil Pepi. Balik itu akibatnya ya. Kan melanggar aturan. Melanggar aturan. Iya. Kalau mitos wanita yang pesolek alias suka dandan itu rentan ditiduri oleh jin, apakah itu benar toh Mbak Yu? Enggak juga. Jadi gini, orang yang tidur jin itu menyukai orang yang justru cenderung yang apa adanya, enggak yang minor. Kalau yang minor biasa dia kenapa sensitif dengan hal lembut, karena mungkin dia punya ritual di badan dia sendiri. Jadi nggak ada filternya, dia deket lah sama seperti gendul anak sama gendul pun dia akan rentan. Tapi dari manusia itu sendiri. Kalau minor biasanya yang deketnya bukan kuntilanak, bukan genderuwo biasanya. Gitu. Karena kan ada cantik, ada yang molek. Ingetin tuh kakakmu, Per. Yang biasa kita nyari bareng juga. Nah, kalau ini Mbak Yu, maaf Mbak Yu, ini maaf ya, ini maaf. Kalau katanya konon ceritanya kalau orang nggak pakai baju itu malah jarang didatengin, itu bener ya? Iya betul. Ada ritual tertentu yang orang itu kalau keliling rumah sampai 7 kali sama puasa, dia akan menemui dirinya sendiri, itu benar. Tapi kalau tanpa baju nggak dilihat sama itu enggak, karena perasaannya hilang. Genderuwo atau kuntilanak atau setan atau demit itu lebih suka lihat yang tertutup, tapi diganggu, gitu loh. Diganggu dia lagi apa, lagi mandi, justru itu perasaannya. Ada sifat seperti manusia ada, walaupun kurang ajar sifatnya gitu loh. Tapi kalau yang pakai baju yang nggak pakai baju malah biasa. Karena nanti malam aku tak pakai. Aku sering digangguin terus. Sekali-sekali makhluk astralnya biar kapok. Nggak ngodain saya terus. Emang siapa yang biar kena aromanya dari saya. Tapi kalau kuntilanak suka loh Mas. Ya? Kalau kuntilanak atau wewe itu kuntilanak suka. Suka laki-laki yang berarti apa pakai laki nanti. Untuk Pamela dan Ovi nih. Kuntilanak juga milih-milih kali Mbak Yu. Mungkin kuntilanak milih-milih. Kuntilanak tuh omnivora. Makan segalanya. Di mana di situ ada makanan hangat ya sudah. Ya tapi nggak sama tuyul juga kali. Pamela dan Ovi. Ada yang mau ditanya kepada Mbak Yu, monggo silakan. Iya. Kalau penyebab kesurupan itu dari apa ya? Apa bengong, apa dari apa gitu? Kalau penyebab kesurupan secara umumnya dia labil, dia nggak tenang, nggak nyaman. Jadi kalau orang yang ngalamun, orang yang banyak masalah, orang yang cenderung sensitif itu akan sangat rentan banget. Tapi orang yang ceria, orang yang banyak senengnya, banyak senyum, dia akan gelombangnya kan susah untuk sensitif untuk dimasukin kayak gitu. Seperti saya gini sih. Ya. susah ngelacak gelombang saya.
Jadi gitu. Mungkin kalau cenderung yang kemasukan biasanya dia ada yang ikut seperti masa gitu. Dia kadang-kadang ada yang ikut-ikutan, cuma temennya gitu dia ikut-ikutan padahal juga enggak sebagian gitu loh. Enggak seperti segampang itu juga. Kemasukan enggak harus rame seperti itu. Kadang-kadang cuma ikut biar rame juga. Kalau yang masih cuma 1, 2, 3, mungkin satu yang baru setuju. Yang kena 10 tuh yang lainnya 3 ikut-ikutan. Ikut-ikutan doang. Nah, Iya. tapi Mas, kenapa orang kalau kesurupan Mbak Yu katanya pegang jempol kakinya pasti biar keluar? Ya karena semua pencabutan nyawa atau pencabutan itu di jempol. Jadi gini, kalau orang Kanan mau kiri, Mbak? kalau yang Sampai keliru jempolnya loh. Kan kiri apa kanannya? Kiri apa kanannya? Kiri apa? Kiri apa kanan Mbak Yoto harus? Ya. Ini jempol, lu Mas. yang ngomong. konotasinya Mas Tukul jempolnya lain. Kalau buru-buru kan makanya. Ya. Jadi ada jempol kanan atau kiri? Jadi gini, Mbak Yu? kalau lagi. orang meninggal susah karena susuk atau karena pegangan diri, jempol kanan yang tak tarik. Oh kanan kan? Iya. Tapi kalau orang yang kesurupan, jempol kiri, jempol kanan sama ketiak. Sebut aja, ketiak. Pakai tang itu ya Mbak ya? Bukan. Tang apa campur itu ketemu. Pakai staples itu. Iya, iya gitu ya. Mbak. Iya. Dipencet aja gitu, Mbak? Dipencet di ketiak ada 2 tertentu, di ketiak sama di jempol. Cuma bedanya kalau antara jempol kaki apa kanan kiri, kok yang kanan untuk nyabut susuk atau nyabut orang yang punya ilmu tapi susah meninggal. Kalau kiri kesurupan kanan kiri juga bisa cabut sama di ketiak. Biasa diambil rambutnya 7 lembar dibakar, dia juga kepanasan. Gitu. Jadi katakan kesurupan, ambil aja rambut 7. Rambutnya 7. 7 helai, Kalau cabut. yang nggak ada kayak gini gimana? Bukan nanya. Bukan nanya. Ya, mungkin rambut lainnya Oh, mungkin. kan banyak rambut yang lainnya. Kalau dengan cara seperti ini umpama Pepe kesurupan ini umpama aja Pepe. Umpama yang lain kayak Terus dicuekin begitu saja tinggal diintip dia sadar dengan sendirinya loh ya. Dia kecapean kan nggak asis dia lo di Kalau respon. kesurupan itu didiamkan lama-lama bisa mati loh Mas. Sukses Pepe. ngomong sukses kok mati. Artinya mati kesombongannya. Amin. Mati kesombongannya, mati persoalannya, tapi tumbuh. Iya, amin. Balik karena apa sih perang kok kamu serius? Aku ngomong bener lu nyala. Iya, iya. Ada Lu yang bentuknya ya. nggak bener. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah sutradara dan para pemain film handal. Mereka akan berbagi pengalaman seputar kejadian mistis di lokasi syuting film Tarot. Siapakah mereka? Langsung aja kita sambut Jos Purnomo, Sandi Aulia, dan Boy William. Sini Mas Jos Purnomo. Ya. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Jos Purnomo, Sandi Aulia, dan Boy William, dan juga kembali menyaksikan penampilan dari dua serigala. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Komnak.
telepon duo Serigala. Nah, duduk. Enggak, ini ada apa kalian ini? Orang nyanyi enak-enak, orang nari enak-enak. Wah, weh, wah, weh, wah. Ntar kepalamu gelundung nggak? Orang nggak kembali ke Allah. Balik kalah. Orang nggak mesti. Kalau yang cowok-cowok heboh, yang cewek-cewek nyanyi mas. Aku mah apa tuh? Selamat datang di Bukan Empat Mata, My Lady Sandia Aulia, Mas Boy William dan sutradara handal, Mas Joyce Purnomo. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Yeah. Ketemu lagi ya. Ketemu Sering lagi. aja kalau bisa tiap episode di sini. Kita setiap malam kesini ngomongin film Tarot yang Luar ditayang 2 hari lagi, 7 Mei. Untuk Mas Boy dan Mas Andi. Yo. Kisah mistis di balik syuting film horor sering dialami oleh beberapa pemain dan kru ini. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Nah, selama pembuatan film Tarot, apa yang kalian alami, Monggo? Alamin sih enggak, tapi pulang pagi terus iya. Karena kita syutingnya hampir 2 bulan penuh. Jadi namanya lokasi syuting kita itu kan film horor ceritanya. Jadi mungkin kita bermain lightingnya. Terus juga apa ya? Setnya itu udah creepy Mas Suko. Jadi setnya itu udah penuh dengan misterius sekali gitu. Kok ada apa ini? Ada sosok-sosok yang terus. Enggak sih, kalau aku waktu itu lagi masuk ke ruang wardrobe. Jadi ada salah satu pemain, si Kasara Wijayanto yang kemarin kesini mas tuh. Dia kan orangnya peka ya. Jadi waktu itu kita masuk ke ruang wardrobe, dia lagi ngobrol sama sosok. Dan sosok itu mirip banget sama dia. Nih. Wow. Jadi sosok asli yang dilihat sama Kasara persis mirip sama ini yang ada di film nanti. Jadi kalau mau lihat apa yang Kasara lihat, nanti nonton tanggal 7 Mei. Pokoknya persis kayak gini, diajak ngobrol sama si Kasara, katanya dia dulunya kebakar, tahun 41 gitu kebakar. Pegang aja dulu deh. Gue pegang dulu ya. Nah, udah. Okay. Pokoknya kayak gitu mukanya yang ada di lokasi syuting kita. Serem banget. Untuk Mas Jos nih, mengapa memilih Tarot untuk dijadikan sebuah judul film, dan menurut Mas Jos ini bagaimana performa Mbak Sandi dan Boy di film ini? Monggo. Tarot itu mungkin merupakan satu sarana lagi gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan goib gitu. Jadi anggaplah kalau dulu ada jelangkung ya mungkin sekarang modernnya ada tarot lah. Artinya kalau kan kartu tarot ini disimpannya harus tertutup, di gelap, kain hitam, dan biasanya kan barang-barang yang didiamkan di dalam kain hitam tempat gelap biasanya terisi kan gitu. Nah, jadinya penggunaannya itu biasanya tarot ketika membaca itu bisa keluar apa yang menjadi ramalan itu berbasis pada kayak gituan gitu. Luar biasa. Menguasai juga dunia. Mbak Yu, tadi Mas Jos lagi menerangkan di situ ada sosok tinggi muka putih, itu apa tadi tak lihat? Memang sebelum Mas Jos bilang dari situ sudah ada ke depan lagi. Tadi di lingkong kecil itu, bener. Begitu Di Mas belakangnya Jos ngadep betul. sana tuh dia kayak ngintip gini Mbak, kayak yang di film ini kayak ngintip. Kayak gini mukanya sama. Iya. Emang dari saya juga lihat sebelum Merinding saya, ya. Mas Jos bilang emang udah ada gitu loh. Cuman tak lihat kok suasana udah gak enak, dingin semua. Dingin semua. Udah gak enak di belakang. Tadi Mas Jos waktu menerangkan film itu ada gambar yang film ini kan di situ. Cuma dia gak berani mereka semua, masih kita aja. Separuh gitu. Ada di mana? Di mana Mbak? Di belakang. Di Sering luar situ, ya. suara anak kecil semua kumpul di situ semua nih. Ahmad Jose dan kru film lainnya juga melakukan ritual atau minta izin di lokasi yang akan digunakan sebelum proses syuting film Tarot berlangsung. Monggo. Kalau film ini enggak, karena maksudnya kita standar cuman tumpengan, cuman itu selamatan, bismillah aja kita mulai
terus mau bikin film nggak. Lu nongol lagi kepala. Mas Tuko tadi Bener. Enggak, soalnya tadi pas lagi diputer itunya, itunya. behind the scene, itunya filmnya Mas, cuplikannya Mbak Yu juga bilang memang ada satu yang datang katanya. Jangan ngelamun masalahnya. Tapi jangan ngelamun katanya. Iya, tadi tak lihat kayak gitu. Jangan ngelamun. Ini memang ada yang agak ganggu. Simba yang di tengah begini banget ya. Mbak. Mbak, jangan dong, Mbak. Jadi begitu ya, standar aja ya. Jadi permisi kalau ada cuma hanya potong tumpeng gitu sama bismillah, niat kita memberi hiburan ya. Gitu. Nah, masih untuk Mas Jos ini. Kan sebelum Mas Jos ini sudah berapa kali menyutradari film bergenre horor? Apakah sih istimewanya film Tarot jika dibandingkan dengan film horor sebelumnya? Monggo. Saya lupa bikin film horor udah berapa? Banyak lah. Dari 2000. Kenapa, Mbak? Siapa? Kakaknya ngeliatin aku ini. Oh, itu Pepi itu. Itu Pepi, kenapa? Orang nggak kenapa-napa itu Pepi. Kamu ngeliatin siapa, Pepi? Ngeliatin sebelah. Iya, kakaknya ngeliatin aku kayak gini. Aku ngeliatin kamu. Itu Lu sih. apanya? Kak Sandy. Oh. Iya, kirain gue yang nakut-nakutin. Tungguin aku ya. Unit di belakang Unit. Ini wajahnya masih di sini. Jadi gimana, Mas? Jadi nggak terhitung gitu. Saya bikin 15 kali, 15. Kalau bedanya Tarot, sebenarnya Tarot ini konsepnya setelah kemarin kita berhasil bikin film Rumah Gurita, itu konsepnya romantik dan horor yang intertwine. You know intertwine? Yes, I know. I know. Oke, intertwine. Nah itu jadinya cerita mengalir dari romantis ke horor romantis. Nah ini sekarang setelah berhasil Rumah Gurita, kayaknya kita coba sekali lagi. Wah, itu kalau ada komedinya sedikit saya masuk berapa scene aja. Wah, ada scene. Mantep lagi tuh. Dibumbui aja komedinya sedikit Tukul Arwana satu scene aja lah. Mantap. Terhibur lagi. Satu scene. Ya Allah Mas, paling 5 detik kali. Tapi kalau kita memanfaatkan momen yang sangat sedikit tapi berkualitas, itu sangat terkesan sekali untuk pemirsa. Balik ke untuk Mas Boy ini. Setelah membintangi film genre horor yang kedua kalinya, tantangan apa yang harus ditaklukkan dalam film Tarot ini, monggo? Kalau di dalam film Tarot ini Mas Tuko banyak banget adegan-adegan yang butuh banyak tenaga. Kayak adegan actionnya, harus banyak lari-lari, ntar dilempar dari satu ujung ruangan ke kacanya pecah. Pokoknya banyak adegan-adegan yang nggak pakai stuntman, yang aku ngelakuin sendiri. Itu persiapan itu. Underwater juga kita ada, you know underwater? Underwater, I know. Underwater banyu, under bawah ning isor banyu. I know. Kayak gitu, dan pokoknya di film Tarot ini karena dari film sebelumnya Rumah Gurita mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari diri sendiri kurang puas dengan performa sendiri, makanya di film Tarot kita memperbaiki. Gak pakai stuntman ya luar, kayak film saya King Kong gak ada stuntman, aku gak mau. Ya jadi King Kongnya itu Avatar, Jurassic Park itu gak ada stuntman. Waktu film Titanic itu waktu saya jadi jangkarnya gak ada stuntman. Cemplung beluk. Balik kalah. Makasih semuanya ya. Sama-sama Mas. Semoga beriman kalian ya. Amin. Untuk Mbak Sandi, di film Tarot ini Mbak Sandi bermain dalam 2 peran, yaitu sebagai Sofia dan Yuli. Bagaimana tingkat kesulitannya memerankan 2 peran sekaligus dalam satu? Mungkin tingkat konsentrasinya. Jadi konsentrasi butuh ekstra karena kita pernah syuting satu lokasi itu langsung 2 karakter sekaligus. Jadi pada saat pergantian jadi Sofia, karena kan kalau dilihat tadi Sofia itu sebelah kirinya rusak mukanya. Jadi pada saat Sofia kita harus make up 3 jam loh Mas Tuko. 3 jam lalu berganti lagi jadi Julie gitu. Jadi butuh konsentrasi yang lebih
lebih ekstra gitu double aja. dan honornya double dong ya. Sophia Braya atau judul, terus Yuli satu judul. Wow, itu money itu mas ya. Wah, kembali ke laptop. Why do you laughing? I talk English ya. Ya orang. Kelihatan pinternya. Untuk Mbak Yu nih, ini Mbak Yu nih tenang nih kalau ikut suatu Mr. Dukul menerangkannya nggak ada. Kamu ketakutan nggak? Dalam film Tarot tersebut diceritakan tentang terganggunya kebahagiaan pasangan pengantin baru akibat ramalan kartu Tarot. Sebenarnya apakah dalam kehidupan nyata ramalan buruk tersebut bisa dirubah? Jika iya, bagaimana caranya nih? Ayo, coba dijawab. Monggo. Namanya ramalan itu cuma ramalan, Iya. tapi kalau emang terjadi itu apa sih ada alasannya. Ramalan pasti akan bisa diubah kalau kita bisa merubah itu sendiri. Jadi gini, kamu tak ramal jadi gembel, tapi kalau kita berusaha jadi keras, untuk kerja keras, nggak akan jadi gembel kalau menurut saya gitu loh. Jadi jangan ketakutan dengan ramalan, tapi sebagai acuan kita untuk lebih baik gitu loh. Dan ramalan tarot bisa terjadi kalau memang dalam meramal dan dilihat memang secara langsung face to face ke orangnya, bisa kemungkinan hampir 90% terjadi ramalan di tarot. Tapi nggak cuma tarot aja. Kalau ramalan tarot itu media, sarana, salah satu alternatif aja gitu loh. Tapi aslinya peramal itu sendiri dengan membuka tarot, langsung lihat orangnya pun udah kelihatan semuanya sebenarnya gitu loh. Apalagi dengan cara penyampaian lewat tarot. Kembali ke manusianya, percaya apa enggak itu akan terbukti kalau kita bisa berubah, pasti akan berubah juga. Setuju sekali. Jadi tinggal kalian-kalian. Kalau kalian diem ya tidak akan berubah, maka bergeraklah supaya ada perubahan dalam hidup kalian. Jadi hidup itu bukan pilihan tapi gerak. Kalau tinggal milih ya milih yang enak saya. Makanya geraklah sebanyak mungkin, gerakan yang positif akhirnya akan balik ke untuk duo Sri Gulu. Yang satunya Sri Gulu. Kamu kok duduknya bisa pas berhadapan dengan saya. Apakah kalian termasuk yang percaya akan ramalan kartu tarot? Pernahkah kalian berdua diramal sebelumnya? Diramal tentang apa? Monggo. Dari Pamela dulu, terus baru si siapa? Pak Ijo apa siapa? Cakep Pak Ijo. Pak Kidi. Paling nanya-nanya tentang masa depan.